Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Pertama-tama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan juga salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi junjungan umat Islam yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, judul kutum kita pada pagi ini adalah berhati-hati dalam menjaga lisan. Lisan adalah nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini dapat membawa kita kepada surga dan juga bisa dapat membawa kita kepada neraka. Lisan dapat membawa kita kepada surga jika kita gunakan untuk hal-hal yang baik, seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, bernasihat, dan juga melaksanakan semua perintah Allah. Lisan juga dapat membawa kita kepada neraka jika kita gunakan untuk bergibah, mengunjing, dan mengumpat orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmus." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman itu pasti akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dalam lisannya. Jika tidak ada baik, maka dia akan diam. Dalam ayat Al-Hujurat yang telah dibacakan sebelumnya, Allah berfirman bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Allah juga melarang kita untuk menggunakan lisan ini yang telah dititipkannya untuk menggunakan kepada hal-hal yang buruk, seperti mengolok-olokkan orang lain. Allah mengatakan bahwasanya belum tentu orang yang kita olok-olokkan tersebut itu lebih baik daripada kita yang mengolok-oloknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abu Hurairah bahwasanya, tahukah kalian siapa orang muflis, yaitu orang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, di kalangan kami muflis itu adalah seseorang yang tidak mempunyai dirham atau harta benda. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, muflis di antara umatku itu ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah solatnya, ibadah puasanya, dan juga ibadah zakatnya. Namun di samping itu dia juga membawa dosa berupa makian kepada orang lain, menuduh yang ini, menumpahkan darah yang menyiksa, lalu diberikanlah pada yang ini sebagian pahala kebaikannya dan juga pada yang lain. Sewaktu kebaikannya sudah habis, padahal dosa belum terselesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua dan ditimpakan kepada dirinya. Kemudian dia dihempaskan dalam neraka. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya
orang-orang yang menggunakan lisannya untuk mencaci atau memaki orang lain, maka kelak di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang mana pahalanya tersebut tidak cukup untuk menutupi dosanya, karena pahala tersebut sudah diberikan kepada orang-orang yang telah dicacinya di dunia. Maka dari itu kita saat ini yang masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat lisan ini, agar saya untuk menjaganya untuk hal-hal yang baik. Janganlah kita gunakan untuk hal-hal yang buruk seperti mencaci atau memaki atau menggibah atau menguji orang lain. Karena dosanya tersebut akan besar, sangat besar, dan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Juga Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku apa yang ada di antara kedua janggutnya atau mulutnya dan dua kakinya, itu kemaluan, maka surga akan dijamin untuk mereka. Nabi juga menjamin bahwasanya orang yang menjaga mulutnya untuk menjaga lisannya kepada hal yang baik, maka jaminan surga untuknya. Dan juga lisan ini dapat mencerminkan hati seseorang. Jika lisannya baik, maka hatinya juga baik. Dan sebaliknya, jika lisannya buruk, maka hatinya juga akan buruk. Maka dari itu kesimpulan dari khutbah kita pada pagi ini ialah hendaklah kita berhati-hati dalam menjaga lisan. Karena lisan kita ini dapat membawa kita kepada surga dan juga dapat membawa kita kepada neraka. Itu marilah kita menjaganya kepada hal yang baik agar kita dapat dijamin untuk masuk surganya Allah. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.